Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali di materi informatika kelas 7. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pengoperasian komputer. Sebelum kita bahas materi ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan agar siswa dapat menunjukkan prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Kalian dapat mengidentifikasikan operasi dasar pada sistem operasi Windows. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi operasi dasar pada sistem operasi Windows. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Baik, akan kita mulai pembahasan materi tentang pengoperasian komputer. Di sini Ibu buatkan peta konsep pengoperasian komputer yang akan kita bahas di materi ini. Di antaranya prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Nanti kalian belajar bagaimana menyalakan komputer dan mematikan komputer. Yang kedua adalah operasi dasar pada sistem operasi Windows. Kalian akan belajar pengaturan periferal dan pengaturan file. Yang ketiga, interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Kita belajar tentang bagaimana pemasangan perangkat tambahan. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Di sini arti dari prosedur itu adalah sesuai dengan langkah dan tahapan-tahapan yang benar. Kekuatan dan performa komputer dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana menyalakan dan matikan komputer yang dipakai. Kita bahas tentang proses menyalakan komputer. Tentu saja kalian yang sudah punya komputer atau laptop tentu sudah tahu bagaimana proses menyalakan komputer. Di sini akan Ibu jelaskan bagaimana proses menyalakan komputer. Proses menyalakan komputer itu disebut dengan istilah booting. Booting ini terdiri dari dua, yaitu cold booting dan warm booting. Sebelum kita melakukan booting, pastikan terlebih dahulu bahwa hal-hal yang di bawah ini sudah sesuai. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan semua perangkat komputer sudah terpasang dengan benar. Yang kedua, pastikan bahwa arus listrik yang masuk ke dalam stabilizer yang terhubung dengan CPU atau Central Processing Unit dan monitor itu sudah terpasang atau terhubung. Yang ketiga, pastikan tidak ada perangkat komputer tambahan yang terpasang. Setelah hal tersebut kita perhatikan sudah dilakukan, maka kita selanjutnya akan melakukan proses booting. Kita lihat di sini ada CPU. Di situ ada tombol power. Nanti kita akan jelaskan bagaimana proses cool boot atau cool booting atau booting dingin. Cold artinya dingin, jadi cool boot maksudnya adalah menjalankan komputer di mana komputer dalam keadaan masih dingin atau dalam keadaan mati. Ketika pertama kalian menyalakan komputer itu namanya proses cold boot. Adapun melakukan langkah cold booting yang seperti barusan Ibu sampaikan adalah komputer dalam keadaan mati, kita tekan tombol power pada CPU atau Central Processing Unit. Nah, itu yang disebut dengan proses cold booting. Kemudian baru tekan tombol power pada monitor. Tunggu hingga proses booting selesai sehingga nanti akan muncul tampilan desktop seperti gambar di bawah ini kalau kalian menyalakan laptop atau komputer.
Yang kedua adalah proses warm boot atau boot panas. Warm boot ini artinya menjalankan komputer dalam keadaan masih menyala atau hidup. Biasanya warm boot ini dilakukan karena terjadi masalah komputer, misalnya dalam keadaan hang, error yang disebabkan oleh sistem crash, terinfeksi virus atau penyebab yang lainnya. Jadi komputer dalam bermasalah diantaranya tidak bisa bekerjanya mouse dan keyboard. Nah, ini Ibu akan jelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan warm boot. Ketika komputer dalam keadaan hidup dan terjadi error atau hang, maka tekan tombol reset atau reset pada CPU. Komputer pasti akan mati, kemudian hidup kembali dan melakukan booting. Setelah booting selesai, komputer biasanya akan melakukan scan disk karena mematikan komputer dengan paksa atau tidak sesuai dengan prosedur. Maka akan tampil proses scan disk. Tunggu sampai proses scan komplit sampai 100%. Biasanya tampilannya seperti ini, proses scan disk ketika kita memaksakan mematikan komputer dengan tombol reset. Proses mematikan komputer. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang menghidupkan komputer, sekarang proses mematikan komputer. Jika kita telah selesai menggunakan komputer, maka kita harus mematikan komputer tersebut sesuai dengan prosedur. Karena jika tidak mematikan komputer tidak sesuai dengan prosedur, maka biasanya akan berdampak pada kerusakan alat pada komputer, terutama hard disk. Kerusakan hard disk ini bisa disebabkan karena listrik yang mati tiba-tiba atau pemadaman listrik, kemudian mematikan komputernya dengan cara mencabut kabel power pada listrik dan sebagainya. Jika kita mengoperasikan komputer dengan sejumlah software yang terbuka, maka diharuskan untuk menutup semua software tersebut. Dalam mematikan komputer sesuai prosedur, ada dua jenis langkah yang bisa kita lakukan, yaitu melalui desktop dan keyboard. Yang pertama, shutdown melalui desktop. Proses shutdown komputer melalui desktop harus menggunakan bantuan mouse dengan langkah-langkah berikut. Pastikan semua program atau aplikasi sudah tertutup. Klik start pada taskbar. Klik turn off komputer, tunggu beberapa saat sampai muncul gambar pilihan, pilih dan klik turn off, tunggu sampai CPU central processing unit mati dengan sendirinya. Setelah CPU mati, kemudian matikan monitor dengan cara menekan tombol power pada monitor. Itu kalau mematikan melalui desktop. Perhatikan gambar di bawah ini, itu adalah gambar proses shutdown melalui desktop. Kalian boleh mempraktekannya di laptop atau komputer masing-masing. Proses yang kedua, shutdown melalui keyboard. Untuk melakukan shutdown atau mematikan komputer melalui keyboard, langkah-langkahnya: yang pertama, pastikan semua program atau aplikasi itu semuanya sudah tertutup apabila kalian membuka program di komputer atau laptop. Yang kedua, tekan tombol Alt dan F4 bersamaan pada keyboard. Jadi yang kalian tekan adalah dua tombol, yang pertama adalah Alt dan F4. Akan muncul turn off komputer pada desktop. Tekan huruf yang bergaris bawah pada pilihan turn off komputer. Untuk shutdown, maka tekan huruf U. Tunggu hingga CPU mati dengan sendirinya. Matikan monitor dengan menekan power pada monitor.
Perhatikan gambar di bawah ini, proses turn off pada komputer. Jadi yang kalian pilih nanti adalah tekan tombol turn off. Akan Ibu jelaskan fungsi dari masing-masing tombol ini. Ini hibernate adalah berfungsi mengakhiri pekerjaan dan matikan komputer. Tapi jika komputer dihidupkan kembali, komputer akan secara otomatis menampilkan kembali pekerjaan yang terakhir kalian lakukan. Yang ini adalah standby. Standby ini fungsinya untuk mengistirahatkan komputer secara sementara. Jadi fungsi standby untuk mengistirahatkan komputer. Turn off ini yang tadi kita praktekkan adalah berfungsi untuk mematikan komputer. Restart. Restart ini berfungsi untuk melakukan booting ulang. Jadi intisari dari pembelajaran hari ini, kalian pelajari tentang prosedur, yang artinya sesuai dengan langkah dan tahapan yang benar. Kekuatan dan performa komputer dipengaruhi banyak hal, salah satunya adalah bagaimana menyalakan dan mematikan komputer yang dipakai. Cool artinya dingin, menjadi cool boot maksudnya adalah menjalankan komputer di mana komputer dalam keadaan masih dingin atau dalam keadaan mati. Warm boot artinya menjalankan komputer, sedangkan komputer dalam keadaan nyala atau hidup. Warm boot ini dilakukan ketika terjadi masalah pada komputer, misalnya hang, error yang disebabkan oleh sistem crash, terinfeksi virus atau penyebab lainnya. Hibernate adalah fungsinya untuk mengakhiri pekerjaan atau mematikan komputer. Namun ketika komputer dihidupkan kembali akan segera otomatis menampilkan kembali pekerjaan yang terakhir dilakukan. Standby fungsinya untuk mengistirahatkan komputer secara sementara, dan turn off sendiri berfungsi untuk mematikan komputer. Restart ini fungsinya untuk melakukan booting ulang. Biasanya dilakukan jika kita setelah mendownload software atau program tertentu, kita booting ulang untuk memastikan hasil download tersebut. Sekian dulu materi dari pertemuan hari ini. Silakan simak kembali untuk mencatat materi di buku catatan kalian masing-masing. Baca doa syukur Alhamdulillahirrabbilalamin untuk menghadiri pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, and komen ya. Karena di sini nanti Ibu lihat kehadiran dari komen siswa masing-masing. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.